Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan surveillance pada hari ini. Sebelum dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai, silakan diaktifkan dulu kameranya, bisa nanti screenshot untuk kehadiran. Yang lainnya segera diminta untuk masuk Zoom ya, karena akan dimulai. Maaf Bu, saya nggak bisa ngaktifin kameranya soalnya sinyalnya susah. Bagaimana Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Baik, melanjutkan pertemuan yang lalu, kita akan belajar tentang materi apa? Penyelenggaraan sistem surveillance terpadu pada penyakit menular dan tidak menular ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penyakit menular. Sekarang kita lanjutkan ke penyakit tidak menular. Bu Santi izin share screen untuk pertemuan hari ini. Baik, hari ini tentang surveillance, faktor risiko, dan sistem informasi penyakit tidak menular. Tujuannya menjelaskan konsep surveillance, faktor risiko pada PTM, penyakit tidak menular, berbasis pos bindu PTM dan si PTM, menjelaskan data, faktor risiko, dan data terkait, melakukan langkah-langkah surveillance, faktor risiko, menjelaskan jenis indikator dan target surveillance, faktor risiko berbasis pos bindu PTM, menghitung indikator surveillance faktor risiko berbasis pos bindu PTM, melakukan rujukan, saran, dan tindak lanjut, melakukan pencatatan dan pelaporan, melakukan pengoperasian software pos bindu PTM. Ya, di sini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 36 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 44 2009 tentang Rumah Sakit ya, sampai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi penyakit menular dan tidak menular secara terpadu. Nah, di sini tentang Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 158 tentang penyakit tidak menular disebutkan bahwa pemerintah daerah, masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya, upaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat, dan mencegah terjadinya PTM beserta akibat yang ditimbulkan, upaya pencegahan, pengendalian, penanganan penyakit PTM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi lengkap ya, mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan juga rehabilitatif. Kemudian pasal 159, 160 di situ tentang pengendalian penyakit tidak menular, kemudian dilanjutkan pada pasal 12 sampai dengan 14 pada surveillance PTM dilakukan kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Kemudian surveillance P2 PTM yaitu kegiatan analisis sistematis dan terus-menerus dan kondisi yang mempengaruhi, kemudian melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien, proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi tentang epidemiologi. Pengertiannya merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis juga terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kondisi yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan
yaitu faktor resiko PTM, sehingga memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Kemudian surveillance berbasis posbindu PTM adalah kegiatan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap data pada FRPTM, ya, kemudian berbasis data yang diperoleh dari posbindu. Dilakukan oleh kader dan petugas kesehatan di posbindu PTM, tujuannya untuk mendapatkan data tentang FRPTM. FR itu faktor resiko ya. Nah, faktor resiko bersama atau common source underlying risk factor, di sini faktor resiko penyakit tidak menular yang dimaksud yang tidak dapat dirubah, contohnya adalah umur dan jenis kelamin. Kemudian yang dapat dirubah ini menjadi konsentrasi kita. Contohnya perilaku merokok, kurang aktivitas fisik, ya, diet yang tidak sehat, terlalu banyak makan junk food, ya, konsumsi minuman beralkohol dan stres. Kemudian faktor resiko antara yaitu obesitas, hipertensi, hiperglikemi, gula darah tinggi, dan dislipidemia atau lemak tubuh dan kolesterol yang ada di dalam tubuh. Nah, sistem informasi manajemen PTM bisa melalui media informasi dan komunikasi. Kalian juga bisa akses di website Depkes pptm depkes.go.id ya. Kemudian surveillance faktor resiko PTM berbasis posbindu dan surveillance PTM berbasis FKTP juga web GIS PTM dan iMonef. Nah, alur data surveillance PTM itu dimulai dari sini. Ya. Pada posbindu PTM atau posbindu khusus yang ada di desa, ya, biasanya setiap desa itu mempunyai posbindu PTM, kemudian FKTP, ya, kemudian dinas kabupaten atau kota. Nah, informasi diteruskan ke provinsi dan ke Kementerian Kesehatan. Nah, data yang didapatkan dari karakteristik dan jumlah posbindu PTM, kemudian dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk dilakukan, dievaluasi, dan dibuat kegiatan perencanaan untuk menanggulangi penyakit tidak menular tingkat nasional, gitu ya. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan kemudian diturunkan untuk dilaksanakan melalui dinas provinsi, dinas kabupaten, FKTP, dan posbindu PTM. Kemudian selanjutnya langkah surveillance faktor risiko PTM berbasis posbindu ini dilihat di sini dari kegiatan posbindu PTM ya dilakukan dokumentasi di buku monitoring faktor risiko PTM. Kemudian dimasukkan ke dalam buku register ya, diinput secara nasional melalui software dan diolah datanya, kemudian ditindaklanjut di pusat, kemudian akan dilaksanakan kembali melalui kegiatan posbindu PTM. Sarana dan prasarana yaitu 5W1H, WAT, faktor resiko PTM, sistem informasi, tenaga hardware, kemudian biaya. Where, posbindu, FKTP, dinas kesehatan semua level. When, 3 bulan sekali memberikan report ke pimpinan atau ke pusat. Kemudian who, dilaksanakan oleh kader dan petugas kesehatan. Why, tren morbid dan mortal ya. Kemudian transisi epidemiologi dan informasi. Bagaimana atau how melalui pelatihan dan penyelenggaraan pada semua level. Sasaran surveillance faktor resiko pada penyakit tidak menular berbasis posbindu adalah kelompok masyarakat yang sehat dan merasa sehat, serta memiliki faktor resiko yang berpotensi menimbulkan penyakit tidak menular. Contohnya apa? Misalnya remaja ya atau orang dewasa
yang indeks massa tubuhnya dihitung ternyata obesitas atau overweight. Itu juga termasuk ke dalam sasaran ya. Kemudian remaja yang merokok ya. Orang tua dengan hipertensi. Nah, itu juga termasuk salah satunya. Tujuannya tersedianya data faktor risiko PPM, tersedianya informasi sebagai dasar perencanaan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi program pengendalian PTM, dan terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap penyakit tidak menular. Target dan indikator surveillance faktor risiko PTM berbasis Posbindu, indikator tingkat individu, resiko dan tidak resiko, proporsi jumlah resiko dan jumlah periksa, proporsi terbobot, proporsi dengan pembobotan, cakupan jumlah diperiksa, dan jumlah penduduk target. Jadi kalau cakupan itu, misalnya di dalam suatu desa cakupan Posbindu sejumlah 300 orang misalnya. Jumlah penduduknya itu 300 orang. Yang diperiksa baru 50%, berarti 150. Nah, ini tingkat Posbindu, tingkat PKM, Dinkes, dan Kemkes. Indikator tingkat individu, ya, faktor resiko tekanan darah, ya, di sini bila lebih dari 140/90, kurang makan buah dan sayur 5 porsi sehari, ya dan tidak. Ini untuk screening ya, tingkat individu. Ya, ini bisa dijawab oleh kita juga sebagai individu ya. Coba ini yang jawabannya ya dan tidak, diri kalian sendiri yang tahu ya. Kurang aktivitas fisik 150 menit per minggu ya atau tidak. Merokok ya atau tidak. Stres, sekarang sedang merasa stres atau tidak, atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari memicu stres atau tidak. Mahasiswa jawabnya stres semua ya, banyak tugas itu ya. Yang keenam, konsumsi minuman beralkohol ya atau tidak, indeks massa tubuh. Nah, ini yang dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi ya. Kalau lebih dari 23 berarti obesitas, lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80. Fungsi paru sederhana, baik atau buruk. Nah, ini sering tersengal-sengal apa tidak kalau nafas ya. Gula darah lebih dari 200 mg per dl, berarti hiperglikemi. Kemudian kolesterol darah lebih dari 190, trigliserida lebih dari 150, benjolan payudara ditemukan atau tidak. IVA tes ya untuk pemeriksaan kanker leher rahim. Positif atau negatif, penyuluhan IVA dan CBE, ikut atau tidak, kadar alkohol pernafasan, positif atau tidak, amfetamin pada urin, positif atau negatif, penyuluhan potensi cedera, ikut atau tidak ikut, konseling diet, ikut atau tidak ikut, konseling berhenti merokok, ikut atau tidak ikut. Kemudian kalau indikator proporsi, ya, jumlah hasil positif per jumlah warga yang diperiksa. Nah, ini kurang makan buah dan sayur. Kalau merah berarti lebih dari 90%. Kalau hijau kurang dari sama dengan 90%. Yang bagus yang hijau ya. Kurang aktivitas fisik lebih dari 26% merah. Kurang dari hijau. Merokok lebih dari 30%, kurang dari 30% hijau. Konsumsi minuman beralkohol lebih dari 20%, kurang dari hijau. Stres lebih dari 10%, kurang dari 10% hijau. Kemudian obesitas kurang dari 20% merah. Lebih dari 20% itu merah, kurang dari 20% itu hijau. Obesitas sentral lebih dari 26, kurang dari hijau. Fungsi paru sederhana tidak normal, lebih dari 4% merah, kurang dari 4% itu hijau. Hipertensi kurang dari 25% hijau. Hiperglikemi lebih dari 6,5 itu merah, kurang dari hijau. Kemudian hiperkolesterolemia lebih dari 1 merah, kurang dari hijau. Hipertrigliserida lebih dari 1 merah, kurang dari 1
hijau, benjolan payudara, lebih dari 2 merah, kurang dari 2 hijau, IFA IFA positif ya, artinya pemeriksaan IFA tes untuk melihat adanya gejala kanker leher rahim positif, berarti lebih dari 3% merah, kurang dari hijau, kadar alkohol pernafasan positif lebih dari 1% merah, kurang dari 1 hijau, amfetamin dalam urin positif, kurang dari 1% merah, lebih dari 1% merah, kurang dari hijau, penyuluhan konseling berhenti merokok, kurang dari 80% merah, lebih dari 80% hijau, penyuluhan konseling IVA, kemudian potensi cedera, kurang dari 80 itu merah, kalau lebih dari 80 itu berarti hijau, sudah bagus gitu ya. Kemudian indikator proporsi terbobot. Proporsi faktor risiko PTM tertentu yang telah di-adjust atau dibobot dengan jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di suatu wilayah. Angka ini ditentukan oleh total populasi, jumlah penduduk yang melakukan pemeriksaan, dan proporsi faktor risiko PTM. Kemudian menentukan besarnya keterwakilan penduduk, proporsi terbobot digunakan sebagai estimasi angka prevalensi faktor risiko di suatu wilayah. Nah, ini indikator cakupan tingkat posbindu. Jika jumlah yang diperiksa di posbindu atau jumlah penduduk lebih dari 15 tahun, satu desa atau kelurahan. Nah, biasanya di posbindu PTM itu yang dihitung adalah jumlah penduduk lebih dari 15 tahun. Ya. Jadi di sini dilihat kalau kurang makan buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi minuman beralkohol, IMT, stres, lingkar pelut, tekanan darah, fungsi paru sederhana, dan gula darah kurang dari 10% itu merah, lebih dari sama dengan hijau. Kemudian kolesterol darah, trigliserida darah, benjolan payudara, IVA, kadar alkohol, amfetamin urin kurang dari 10 itu merah, lebih dari sama dengan 10 hijau. Kemudian konseling atau penyuluhan rokok, diet, IVA, dan potensi cedera kurang dari 20 itu merah, lebih dari sama dengan 20 hijau. Sedangkan untuk indikator cakupan tingkat PKM, puskesmas ya, atau kabupaten, provinsi, dan nasional, jumlah diperiksa di wilayah lebih dari 15 tahun di wilayah yang sama, jika kurang makan, kurang aktivitas, konsumsi alkohol, merokok, IMT, stres, lingkar perut, tekanan darah, fungsi paru, dan gula darah kurang dari 50% itu merah, lebih dari sama dengan 50% hijau. Kemudian pada kolesterol darah dan trigliserida kurang dari 50% merah, lebih dari sama dengan 50 hijau. Kemudian benjolan paru, IVA, kadar alkohol, benjolan paru dan IVA kurang dari 10 itu merah, lebih dari hijau. Kemudian kadar alkohol dan amfetamin urin kurang dari 50% merah, lebih dari sama dengan hijau. Kemudian konseling penyuluhan berhenti merokok, diet, IVA, dan potensi cedera kurang dari 80% merah, lebih dari sama dengan 80% itu hijau. Jadi indikator cakupan dari yang tadi ya, yang individu, tingkat posbindu, kemudian tingkat puskesmas, dan tingkat nasional itu berbeda. Nah, sumber data yang didapatkan hasil wawancara dan pemeriksaan atau pengukuran secara langsung oleh kader di Posbindu PTM. Jadi jangan hanya ditanya misalnya berat badannya berapa? 50 lah. Hasilnya pas ditimbang ternyata 45 misalnya. Nah, itu kan berarti tidak valid ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan di Posbindu. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama wawancara, bisa identitas, kelompok umur, jenis kelamin, riwayat merokok, riwayat hipertensi, konsumsi alkohol, konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik. Kemudian pengukuran bisa berat badan, tinggi badan, lingkar perut, indeks massa tubuh, dan tekanan darah.
Nah, setelah dilakukan wawancara dan pengukuran, dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan biasanya melalui online, ya. Ruang lingkupnya pengumpulan data oleh kader, pengolahan dan analisis dengan bantuan sistem informasi surveillance, interpretasi data, diseminasi informasi, baru dilakukan tindak lanjut untuk penanganan keadaan tersebut. Pengumpulan data oleh kader, petugas pelaksana Posbindu, ya. Kemudian ini contohnya, gambarannya untuk pengumpulan data ini melalui HP Android. Kemudian pengolahan data analisa, ya, mulai dari resiko individu, kemudian proporsi faktor resiko, dan cakupan. Interpretasi berdasarkan situasi di suatu wilayah, kecenderungan dan besaran masalah faktor resiko PTM, interpretasi harus mempertimbangkan cakupan data, semakin luas cakupan gambaran faktor resiko akan lebih mendekati situasi yang sebenarnya. Kemudian apabila cakupan masih kecil, pergunakan rujukan sumber data yang lain. Yang keempat, diseminasi informasi merupakan feedback kepada perorangan dalam bentuk SMS gateway yang isinya hasil pemeriksaan dan saran kepada masyarakat dan pengambil keputusan melalui berbagai media. Nah, dulu itu pernah ya, kalian juga tidak, yang punya BPJS itu dapat ini loh, dapat WA gitu ya, dapat WA mungkin dari P2 PTM Kemenkes itu diberikan kuesioner. Nah, kuesioner ini untuk melihat atau untuk memperoleh data faktor resiko PTM pada pengguna BPJS gitu. Jadi di situ isinya itu umur, kemudian tinggi badan, berat badan, terus ada pertanyaan tentang apakah Anda pernah mengalami misalnya sering kencing di malam hari lebih dari 8 kali, misalnya seperti itu. Terus kemudian aktivitas yang dilakukan setiap hari, apa saja, begitu. Terus, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengisi kuesioner itu, kemudian ada hasilnya. Di situ disebutkan misalnya, faktor resiko penyakit yang bisa terjadi pada Anda, misalnya. Ada yang hipertensi, ada yang DM, ya, ada yang obesitas gitu. Pernah nggak ngisi seperti itu? Wah, tidur semua Belum, Bu. ini. Oh, ada yang nggak tidur ini. Belum. Orviana. Oke, baru kemarin-kemarin kok, belum lama. Kemudian tindak lanjut dilakukan bersama oleh kader dan petugas kesehatan sesuai peran masing-masing berupa penyuluhan kepada masyarakat atau keluarga penyandang faktor resiko PTM atau penderita PTM, memberikan konseling berkala pada penyandang faktor resiko PTM atau penderita PTM, membantu merujuk penyandang faktor resiko PTM atau penderita PTM beresiko ke unit pelayanan FKTP. Jadi kalau misalnya ada yang beresiko hipertensi ya, atau DM ya, atau kolesterolnya tinggi, itu bisa dirujuk pertama ke fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu di puskesmas. Nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di situ. Nah, ini hasil dan tindak lanjut. Nah, ini nih. Mirip-mirip seperti ini. Jadi dapat kuesioner gitu ya. Terus nanti ada hasilnya, tapi hasilnya bukan SMS sih. Waktu itu buka link, terus kayak Google Form gitu ya. Nah, setelah itu langsung ada hasilnya di situ, di Google Form itu. Kemudian hasil dan tindak lanjut pengelola PTM ya, di sini jadi akan disarankan untuk tindak lanjut ya, misalnya pemberian penyuluhan gitu ya. Kemudian penyuluhan untuk tidak merokok, gaya hidup sehat. Nah, itu bisa dilakukan oleh kader di Posbindu PTM. Pemantauan dan evaluasi, mengetahui keberhasilan surveillance yang telah dilaksanakan,
Kemudian tujuannya adalah untuk menilai apakah sistem yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam melaksanakan surveillance dan upaya memperbaikinya sehingga pelaksanaan surveillance PTM sesuai dengan yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah disepakati. Nah, ini contoh profil faktor resiko PTM di tahun 2016. Nah, ini ada berbagai provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah sebaran 19.772. Sumbernya ini PPTM ya. Nah, ini bisa dilihat faktor risiko PTM merokok 12,77%. Ya, ternyata paling sedikit ya merokok ya. Paling tinggi itu adalah obesitas. Yang kedua adalah hipertensi. Ketiga hiperkolesterol, nah, makan makanan yang banyak minyak ya. Kemudian yang selanjutnya keempat itu adalah hiperglikemi. Nah, sukanya yang manis-manis nih. Kebanyakan minum boba ya Kalda. Terus selanjutnya adalah apa namanya ini? Diet tidak seimbang. Kebanyakan makan apa ini? Cilung. Atau ini apa namanya? Apa itu? Telur gulung ya. Papeda, Kemudian Bu. papeda. Terus kurangnya aktivitas fisik nih ya. 25% karena kebanyakan kuliah ya. Kuliah jadi alasan ya. Kebanyakan kuliah. Padahal pagi-pagi bisa bangun pagi buat olahraga, sore juga ya. Nah, proporsi merokok. Nah, tahun 2015 ternyata paling banyak yang merokok ini laki-laki nih. Hengki ngerokok nggak, Hengki? Hengki, Alhamdulillah enggak, Bu. sekarang lagi enggak ya, karena kuliah ya. Kalau pas nggak kuliah, merokok juga enggak. Pada tahun 2016, ini juga masih sama, prosentasenya agak sedikit menurun. Ini tahun 2016 ya, 2022 belum dicek. Nah, ini untuk proporsi kurang sayur dan buah, ternyata juga lebih tinggi laki-laki. Pada 2016 lebih tinggi perempuan. Kalau kurang aktivitas fisik, ternyata perempuan mageran ya, jarang aktivitas. Kemudian obesitas juga perempuan, lebih banyak obes. Hipertensi, wah yang masih hipertensi, tekanan darah tinggi ini yang banyak laki-laki. Kemudian hiperglikemi, ya, perempuan suka yang manis-manis ternyata. Ya, prosentasinya lebih tinggi. Kolesterol, wah perempuan juga nih, banyak yang lemak-lemak makanya ya. Nah, ini bisa dilihat di webnya pptmdekes.co.id. Nah, itu materi untuk penyakit tidak menular. Silahkan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan.